Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi dari Indonesia. Guru inspiratif, selamat datang kembali di tutorial Indonesianya. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang model pembelajaran inquiry. Pada tutorial kali ini kita akan melihat contoh confirmation inquiry. Seperti kita sudah bahas sebelumnya bahwa confirmation inquiry itu adalah salah satu macam model inquiry yang paling sederhana, tingkat paling bawah, yang fungsinya untuk melatih peserta didik mengenal dan membiasakan cara melakukan inquiry. Mari kita lihat contoh berikut ini. Mari kita lihat contoh pertama pada mata pelajaran IPA. Kebetulan contoh ini materinya mata pelajaran IPA MI SD dengan materi perubahan wujud zat. Guru inspiratif pada materi IPA SD MI ini ada kompetensi dasar tentang perubahan wujud zat. Nah, pada confirmation inquiry kita boleh menyampaikan dulu konsepnya. Kemudian setelah konsep disampaikan, baru anak-anak diajak untuk membuktikannya. Mari kita lihat LKS-nya, dimulai dengan materi dan penjelasan singkat tentang materi. Kemudian kita sajikan pertanyaan. Pertanyaannya, apakah benda padat bisa berubah wujud? Nah, ini pertanyaan yang ingin dibuktikan oleh siswa. Berikutnya, kita jabarkan di dalam LK-nya alat-alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan inquiry. Kemudian kita sajikan langkah-langkahnya dengan rinci dan jelas. Seringkali kita membutuhkan tampilan gambar pada langkah inquiry bagi anak-anak pemula, dan gambar tersebut harus jelas terbaca agar peserta didik dapat mengikuti LK ini tanpa banyak pertanyaan. Nah, setelah itu baru anak-anak diajak untuk mengamati. Nah, mengamatinya sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan di sini. Kemudian mereka harus menuliskan hasil pengamatan. Nah, ada dua bagian ini hasil pengamatannya. Yang pertama, anak-anak disuruh menuliskan apa yang mereka amati pada kejadian lilin dibakar di dalam sendok. Mungkin saja mereka mengamati banyak hal dan mereka diminta oleh kita untuk menuliskannya. Nah, ada hal kedua yang penting untuk menjawab pertanyaan di atas. Pada materi ini sulit sekali bagi siswa untuk memahami proses kristalisasi atau pengkristalannya, yaitu perubahan wujud dari gas ke padat. Nah, dalam LK ini ingin ditegaskan bahwa kita bisa mengamati proses kristalisasi. Nah, lalu ketika sudah selesai, maka pandulah anak-anak untuk membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut harus bisa menjawab pertanyaan yang sudah dituliskan pada awal LK sebagai pertanyaan penelitian. Berikutnya, mari kita lihat contoh confirmation inquiry pada mata pelajaran matematika. Misalnya, pada materi luas, segi panjang, dan persegi. Nah, peserta didik sebelumnya sudah mempelajari cara menghitung luas dan sudah diberitahu rumusnya. Nah,
pada confirmation inquiry kita ingin anak-anak membuktikan dari mana rumus tersebut berasal. Kita beri dulu pengantar bahwa sebelumnya sudah dipelajari cara mengukur atau menentukan luas persegi dan persegi panjang. Lalu baru kita berikan pertanyaan pengarah kepada anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan luas persegi panjang dan persegi? Baru kemudian sajikan langkah-langkahnya. Agak berbeda mungkin dengan mata pelajaran IPA yang membutuhkan banyak peralatan. Pada materi ini tidak memerlukan banyak bahan dan peralatan. Kita hanya menyajikan kotak sederhana saja. Tapi apabila memang dibutuhkan alat dan bahan, maka kita harus menyajikan alat dan bahannya secara rinci. Langkahnya kita harus jabarkan dengan rinci dan jelas. Seperti berikut. Ini misalnya, perhatikan bangun datar berikut. Anak-anak diminta untuk mengingat lagi ini nama bangun datarnya apa. Kemudian kita pandu untuk menemukan cara menghitung luasnya. Misalnya dengan mengisi titik-titik berikut. Jumlah kotak pada bangun tersebut adalah. Nah, pada kegiatan pertama ini siswa diminta untuk menghitung jumlah kotak yang ada dalam persegi. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kedua pada persegi panjang. Lakukan hal yang sama. Mintalah mereka misalnya menghitung seluruh jumlah kotak yang ada dalam persegi panjang tersebut. Nah, lalu langkah diskusi. Nah, langkah diskusi ini dalam inquiry itu langkahnya adalah pengolahan data. Nah, dalam langkah diskusi ini peserta didik diajak untuk brainstorming, diskusi dengan arahan pertanyaan. Misalnya pertanyaannya, bagaimana cara menghitung jumlah kotak dalam setiap bangun dengan cara cepat? Nah, ini pertanyaan yang mengarah kepada anak-anak untuk berpikir secara mendalam, tapi berdasarkan data atau pengalaman yang sudah mereka lakukan di atasnya. Kemudian kita pandu lagi untuk menemukan rumus cara menghitung luas persegi dan persegi panjang. Nah, ini melatih siswa untuk melakukan abstraksi. Jangan khawatir apakah mereka salah benar, atau kadang-kadang kita khawatir mereka menuliskannya dengan lambang apa. Nah, biarkan saja. Nanti kita akan mengkonfirmasi atau meluruskan apa yang mereka temukan. Itulah fungsi guru pada proses inquiry ini. Di akhir kita berikan ruang kepada siswa untuk merumuskan kesimpulan. Nah, kesimpulannya seperti juga tadi pada mata pelajaran IPA, harus bisa menjawab pertanyaan penelitian di atas. Nah, demikian tadi contoh pada mata pelajaran matematika. Mari kita lihat contoh pada mata pelajaran ilmu sosial, misalnya dalam sejarah. Nah, di SD kelas 5 itu ada materi tentang situs-situs peninggalan sejarah berskala nasional pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, tentu saja karakter mata pelajaran IPA, matematika, IPS itu berbeda. Pada mata pelajaran sosial, inquiry lebih banyak ke mencari informasi. Jadi pada confirmation inquiry mata pelajaran sosial, peserta didik dipandu oleh kita untuk menemukan informasi dari berbagai sumber. Tentu saja informasinya sudah ada
namun kita membawa anak-anak untuk mencarinya. Kita sajikan dulu pengantar sedikit, kemudian kita sajikan pertanyaan. Pertanyaan ini merupakan penjabaran dari materi yang ingin dikuasai siswa pada KD tertentu. Nah, kita harus mencatat bahwa pertanyaan ini bukan soal, tapi pertanyaan pengarah agar anak-anak mencari informasinya tidak melebar, melainkan fokus kepada materi-materi yang memang ingin disasar melalui pembelajaran. Nah, setelah pertanyaan baru kita sajikan langkah-langkahnya. Metode yang digunakan pada LK ini adalah web tour. Jadi anak-anak dilatih oleh kita untuk mencari informasi melalui internet. Ini penting. Nah, sementara banyak guru hanya menyuruh anak-anak mencari informasi di buku teks saja, yang itu tentu saja sangat terbatas. Nah, dalam LK ini anak-anak dibawa untuk mencari informasi dalam sumber yang sangat luas dan kita jangan membatasi. Nah, kemudian hasil pencarian. Nah, hasil pencariannya sajikan misalnya dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini media untuk meresume dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang disajikan di atas. Nah, biarkan saja mereka melakukan web tour, kemudian mendiskusikan informasi dan memasukkan ke dalam tabel hasil pencarian informasi ini. Nah, kalau sudah lengkap, peserta didik dipandu untuk merumuskan kesimpulan. Nah, kalau pertanyaannya 4, maka diharapkan kesimpulannya 4 juga. Nah, demikian contoh confirmation inquiry pada mata pelajaran sosial. Tentu saja cara yang sama atau model yang sama ini dapat digunakan pada mata pelajaran lain seperti mata pelajaran bahasa, mata pelajaran olahraga, keterampilan, mata pelajaran agama, dan sejenisnya, yang sifatnya mencari informasi, menemukan konsep-konsep dari sumber atau referensi. Demikian tadi contoh penerapan model inquiry jenis confirmation inquiry. Jadi berdasarkan contoh tersebut, confirmation inquiry itu sangat sederhana. Melalui confirmation inquiry kita ingin melatih peserta didik membiasakan diri melakukan sebuah pencarian melalui pertanyaan, kemudian mengumpulkan data, mengolah data, menyimpulkan, dan mempresentasikan. Pada video berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita pada jenis inquiry kedua, yaitu structured inquiry atau inquiry terstruktur.